Salam pemirsa, Washington, Teheran, 22 April 2026. Dunia kembali dikejutkan oleh perubahan arah yang terjadi dalam hitungan jam. Ketika semua pihak memperkirakan bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Iran akan segera memasuki fase konfrontasi langsung, keputusan mendadak dari Gedung Putih justru menahan laju tersebut untuk sementara. Namun di balik keputusan itu, tersimpan ketegangan yang jauh lebih dalam. Perkembangan mendadak, rencana diplomasi dibatalkan. Pada Selasa sore 21 April 2026 waktu Washington, Gedung Putih secara resmi mengonfirmasi sebuah keputusan penting, rencana kunjungan Wakil Presiden JD Vance ke Pakistan untuk menghadiri perundingan damai dengan Iran dibatalkan secara tiba-tiba. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump dan para pejabat tinggi menggelar rapat tertutup di Gedung Putih. Menurut sumber resmi, pembatalan tersebut dipicu oleh beberapa faktor utama. Iran tidak memberikan komitmen jelas untuk menghadiri perundingan. Situasi internal Iran dinilai tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Sikap keras dari Garda Revolusi Iran yang dinilai menghambat proses diplomasi. Dengan kata lain, jalur negosiasi yang sebelumnya dianggap sebagai harapan terakhir, kini berada di titik paling rapuh. Diplomasi di ujung tanduk, harapan yang menipis. Meski perjalanan ke Pakistan dibatalkan, Trump tidak sepenuhnya menutup pintu dialog. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa keputusan ini bersifat fleksibel. Jika situasi berubah, bukan tidak mungkin Wakil Presiden Vance akan kembali dikirim untuk membuka kembali jalur komunikasi. Namun di balik pernyataan tersebut, para pejabat Gedung Putih mengakui kenyataan yang lebih keras. Peluang keberhasilan perundingan saat ini sangat kecil. Ketegangan bukan hanya terjadi antara dua negara, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika internal Iran yang semakin kompleks. Langkah mengejutkan, gencatan senjata diperpanjang. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, Presiden Trump kembali membuat langkah tak terduga. Melalui unggahan di media sosial pada malam hari 21 April 2026, ia mengumumkan bahwa gencatan senjata dengan Iran akan diperpanjang. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya Trump berulang kali memperingatkan bahwa tidak akan ada perpanjangan jika kesepakatan tidak tercapai. Dalam pernyataannya, Trump mengungkapkan bahwa terjadi perpecahan serius di dalam pemerintahan Iran. Kondisi ini membuka peluang bagi Iran untuk menyelesaikan konflik internalnya terlebih dahulu. Amerika Serikat memilih untuk memberi waktu, namun tetap dalam posisi siaga penuh. Peran Pakistan, upaya menahan perang. Di balik keputusan tersebut, terdapat peran penting dari Pakistan. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir, bersama Perdana Menteri Shehbaz Sharif, dilaporkan secara langsung meminta Amerika Serikat untuk menunda serangan militer terhadap Iran. Permintaan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa konflik terbuka akan memicu instabilitas regional yang lebih luas. Iran masih memiliki peluang untuk menyelesaikan konflik internalnya. Jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Respon Trump terhadap permintaan ini cukup jelas. Ia memilih untuk menunda, bukan membatalkan opsi militer. Militer tetap siaga, Selat Hormuz dalam blokade. Meski gencatan senjata diperpanjang, situasi di lapangan tetap tegang. Trump memerintahkan militer AS untuk melanjutkan blokade di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia. Menjaga kesiapan tempur penuh di seluruh wilayah operasi, mengantisipasi kemungkinan eskalasi dalam waktu singkat. Artinya, perpanjangan gencatan senjata ini bukan tanda meredanya konflik, melainkan hanya penundaan dari sesuatu yang lebih besar. Hitungan mundur, dunia diambang konflik baru. Dengan tenggat gencatan senjata yang jatuh pada Rabu 22 April 2026, dunia kini berada dalam fase kritis. Semua pihak menunggu satu hal, langkah berikutnya dari Iran. Jika Iran gagal menunjukkan itikad atau proposal konkret, maka serangan militer bisa terjadi kapan saja. Konflik regional berpotensi meluas, dampak global, terutama di sektor energi tidak dapat dihindari. Sementara itu, retorika keras dari Teheran terus berlanjut. Pernyataan-pernyataan bernada ancaman masih terdengar, memperlihatkan bahwa konflik ini jauh dari kata selesai. Iran dalam cermin sejarah, dari kejayaan ke krisis. Di tengah krisis ini, memahami Iran tidak cukup hanya melihat kondisi saat ini. Iran adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Dalam catatan sejarah, wilayah ini pernah dikenal sebagai pusat Kekaisaran Parthia, rumah bagi Kekaisaran Sasania, salah satu kekuatan terbesar di dunia kuno. Bahkan pada masa dinasti Han di Tiongkok, wilayah ini dikenal sebagai Ansi, menandakan hubungan awal antara timur dan barat. Namun perjalanan panjang itu tidak selalu mulus. Geografi yang keras, negeri yang terkurung alam. Iran memiliki luas sekitar 1,64 juta kilometer persegi dengan populasi lebih dari 88 juta jiwa. Meski memiliki akses ke laut, kondisi geografisnya sangat menantang.
Dikelilingi pegunungan tinggi, didominasi dataran tinggi kering, dipenuhi gurun luas, termasuk gurun garam ekstrim. Banyak wilayah di Iran bahkan disebut sebagai laut kematian karena hampir tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Krisis air, ancaman yang lebih sunyi tapi mematikan. Masalah terbesar Iran saat ini bukan hanya politik atau militer, melainkan air. Setiap tahun, Iran mengalami kekurangan air sekitar 3,8 miliar meter kubik. Untuk mengatasinya, dilakukan eksploitasi besar-besaran terhadap air tanah. Dampaknya sangat serius. Lebih dari 30.000 sumur ilegal di Teheran, penurunan tanah hingga 20 cm per tahun, munculnya lubang besar dan retakan tanah. Ironisnya, sebagai negara penghasil minyak, Iran membutuhkan air dalam jumlah besar untuk produksi energi. Untuk setiap galon bensin dibutuhkan sekitar 0,7 galon air. Ini adalah krisis yang diam-diam menggerogoti masa depan negara tersebut. Dari Persia ke Iran modern. Sebelum tahun 1935, Iran dikenal sebagai Persia. Nama Iran berasal dari kata Arya, merujuk pada bangsa kuno yang menetap di wilayah ini sejak sekitar 1500 sebelum Masehi. Perubahan terbesar terjadi pada 1979, ketika revolusi Islam yang dipimpin Ruhollah Khomeini menggulingkan pemerintahan monarki dan membentuk Republik Islam Iran. Sejak saat itu, Iran menjadi negara dengan sistem berbasis ulama Syiah yang hingga kini menjadi salah satu faktor utama dalam dinamika politik dan konflik regional. Ironi sejarah, dari sahabat menjadi musuh. Satu fakta yang jarang disadari, Iran dan Israel pernah memiliki hubungan yang cukup baik sebelum 1979. Keduanya bukan bangsa Arab, berada di tengah kawasan Timur Tengah. Namun sejarah mengubah segalanya. Perubahan politik, ideologi, dan konflik regional menjadikan kedua negara ini sebagai rival utama, sebuah ironi yang mencerminkan bagaimana keputusan sejarah dapat mengubah arah peradaban. Penutup, dunia menunggu, waktu terus berjalan. Saat ini, dunia berada dalam kondisi yang tidak pasti. Gencatan senjata memang diperpanjang, tetapi ketegangan tidak berkurang, justru semakin dalam. Semua bergantung pada satu hal, keputusan Iran dalam beberapa jam ke depan. Jika gagal, maka yang terjadi bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan. Dan ketika itu terjadi, dampaknya tidak hanya akan terasa di Timur Tengah, tetapi akan mengguncang seluruh dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.